Jadi ada tiga pihak saat ini yang kebaca guys di readingan ini, oke? Tapi tidak dalam bentuk berantem atau rebutan atau cakar-cakaran. Mungkin satu laki-laki dua perempuan atau satu perempuan dua laki-laki. Oke, salah seorang tidak mampu, ya, dan kemudian yang satu laginya mampu. Dan kemudian yang di tengah-tengah adalah yang akan segera memilih. Apakah memilih yang mampu atau yang tidak mampu? Mampu ini guys, general, apapun itu ceritanya ya, karena ini general reading. Yang tidak mampu ini guys, your true love. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Capricorn couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir November 2023 ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak kepi sekaligus, jadi nggak semua kepi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati, oke? Dan energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu kepi, bisa jadi juga energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini ya guys. Pasangan tentunya, bisa pacar, bisa tunangan, suami atau istri, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu. Unfinished business, oke? Aku akan bukakan 10 kartu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, menurutmu itu adalah energimu, resonate istilahnya, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di akhir November ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Wow, the sun guys. Nanti aku akan bantu cari solusinya untuk kamu ya, kalau ada masalah dalam mengakses video extended, karena belakangan ini udah mulai bermasalah lagi guys. Dan aku sudah email ke Nyawer dan ke Sosiabas, tapi masih belum direspon ya. Look at this one, the Six of Sword ditambah the Sun. Nanti kita lihat ceritanya seperti apa ini ya. Oke, aku bikin readingan ini untuk Capricorn yang dealing dengan all zodiac sign. Dengan zodiak apapun kamu berurusan saat ini guys, you are very welcome here. Tapi kita akan tetap ambil 3 zodiak istimewa ya, yang berada di sekeliling kamu, yang paling kuat terasa. Mereka ini adalah orang-orang yang suka mikir-mikirin kamu guys, tengah malam, siang bolong, pagi hari, petang hari, atau yang paling suka intip-intipin sosial mediamu ya, yang selalu kepo tentang dirimu. Tertutup guys, mungkin water sign itu, nanti kita lihat. Oke, yang kedua. Oke. Yang pertama ada Capricorn dealing dengan sesama Capricorn, oke. Kemudian yang kedua ada Capricorn dealing dengan Aries, dan yang ketiga ada Capricorn dealing dengan Sagittarian. Nanti akan ada pesan khusus ya guys, dari kurir khusus di video extended. Silahkan dicek keyboard untuk yang tertarik, oke. Kita langsung mulai saja. Ada 2 deck oracle yang aku siapkan di sini. Masing-masing deck kita akan ambil 1 untuk pilot readingan kamu ini ya. Halo. Please bless this reading for Capricorn couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of November 2023. Thank you. Ya. Oke, satu lagi. Datang kartu The Sun guys, kartu The Sun datang lagi ya. Tadi kan sebelum aku buka oracle-nya ini, pertama kali pas shuffle random itu kan aku kasih tunjuk ke kamu ada The Sun datang bersama dengan the Six of Swords. Look at this one, this is the real The Sun. Ini kartu matahari yang sebenarnya ya. Apa itu The Sun, Ray? The Sun itu the ultimate happiness, kartu yang paling membahagiakan. Ketika The Sun datang, maka kartu-kartu lain harus mundur di belakang dia guys.
semua akan tertutup oleh cahaya matahari begitu ya. Jadi di mana ada kegalauan, kartu kegalauan misalnya ada Five of Wands, begitu The Sun datang maka Five of Wands harus mundur di bawah The Sun ya. Halo, come on Kepi. Ya. The love is once in a lifetime, true love. Receiving the true love. Ini kartu true love. Masculine, feminine. Oke, dan kemudian receiving ini the sun. Jadi kayak ada kebahagiaan yang akan terjadi guys untuk kamu dan orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Dimulai dari 2 minggu terakhir November 2023 ini. Kamu akan menyadari bahwa this is the real true love ya. Artinya cinta sejati atau menemukan cinta sejati ya. Dari yang masalah aku lihat karena the six of swords itu semacam kayak quit atau keluar dan kemudian the sun datang. Setelah keluar dari sebuah situasi the sun datang. Mungkin ini berkaitan dengan third party, nanti kita lihat. Kayak ada yang ditinggalkan dan kemudian yang baru dimulai atau orang baru muncul atau harus mengorbankan sesuatu untuk receiving the sun ini ya. Oke, mari kita lihat kartu besarnya daripada sibuk berspekulasi. The sun lagi. Kalau pandio mic jika kalau dark angels kalau spirit to counter reading please reading. For Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of November 2023. Thank you. Kepi, boom, boom. Ush. Seven of Pentacles ini kesabaran ya guys. Sabar menanti, sabar menunggu. Oke. Itu Ace of Swords guys. Itu adalah Ace of Swords. Oke. Knight of Cups, Knight of Cups. Ketika kita bicara tentang Knight of Cups berarti kita bicara tentang purity ya guys, atau tulus, murni ya. Apa adanya. The Five of Cups. Five of Swords. Wheel of Fortune, Page of Pentacles. Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Oke. The World datang ya guys. The Five of Pentacles, kemudian the Four of Swords, the Moon, Devil. This is you Kepi. Oke, thank you very much for coming. The Devil adalah kartunya Capricorn. Kalau kita bicara tentang the Devil guys, ini berarti tentang addiction atau toxic situation atau hal-hal yang tidak baik dalam sebuah relationship ya, karena ini adalah romance reading begitu. The Knight of Cups crossed by the Five of Cups. No, still blank. Kita langsung klarifikasi saja. Let me clarify the Devil. Thank you very much. Oh. Oh, kamu mau keluar Capricorn dari sebuah relationship, tapi bukan gara-gara kamu bukan karena pasanganmu menyakitimu guys. In general bukan pasanganmu menyakitimu, tapi keadaan di antara kalian berdua yang tidak kamu sukai. Nggak tahu itu kenapa. Kita lihat dulu. Karena di sini the Six of Wands, the Hermit datang bersama the Seven of Wands. Ya, the Sun-nya datang lagi. Four of Wands, wow. Iya. Oke. Kayak ada ketidakmampuan gitu ya dari salah satu sisi. Karena ini kan readingan vice versa ya guys. Yang pasti salah seorang dari kalian Capricorn itu nggak mampu. Oke, dan kemudian kayak minta maaf atas ketidakmampuannya. Let's say misalnya tidak mampu menafkahi karena saat ini mungkin sudah tidak punya pekerjaan atau lagi nggak punya uang begitu ya guys, nggak bisa menghidupi keluarga atau nggak mampu untuk bisa mendampingi ya, atau ada ketidakmampuan tetap karena cacat fisik atau penyakit begitu, tapi bukan karena kecurangan ya, itu kesannya itu memang karena ketidakmampuan oleh
disebabkan oleh situasi. Oke, dan kemudian itu membuat seseorang lagi kecewa. Ya, let's say misalnya begini, mengharapkan anak, karena desain ini juga cerita tentang anak guys, berkali-kali datang tapi nggak bisa memberikan keturunan, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Salah seorang nggak bisa memberikan, dan kemudian I'm sorry, gara-gara keadaanku seperti ini, itu kan bukan salah dia ya guys. Let's say misalnya ada seorang laki-laki yang nggak bisa memberikan keturunan, steril misalnya atau mandul, eh, itu emang salahnya dia guys. Emang dia memilih gitu, oke aku mandulkan diriku, kan enggak ya. Atau begitu juga dengan istrinya tidak bisa memberikan keturunan, itu kan bukan salahnya. Tapi ini orang merasa bersalah karena merasa tidak cukup, merasa tidak bisa memenuhi kewajiban, somehow something like that. Ya, tapi bukan karena disengaja atau bukan karena tidak berusaha, tapi ini memang lebih ke ketidakmampuan karena situasi atau keadaan. Oke, dan kemudian the Five of Cups ini kecewa dalam situasi seperti ini, dan kemudian kayak memilih untuk mundur guys, memilih untuk mundur, keluar. Udah deh, kalau misalnya aku memang nggak bisa kasih keturunan misalnya begitu, kamu silakan nikah lagi, oke. Atau karena aku nggak bisa memenuhi standar kehidupan tinggi seperti yang kamu inginkan, hanya karena gajiku misalnya hanya sebatas ini, ya udah kamu silakan pergi deh. Karena aku memang tidak setampan atau secantik yang kamu inginkan, kamu lebih memilih yang tampan atau yang cantik, silahkan deh gitu. Karena kan dia kan jelek guys, ataupun tidak tampan atau tidak cantik, itu kan bukan salahnya dia. Itu bukan salahnya dia, ya. Kayak ketidakmampuan yang di sini eh, membuat seseorang lagi diuji, because this is, we are talking about true love. Ketika true love datang, the two of you is loving one to each other. Tapi faktor ketidakmampuan ini sedang menguji kalian berdua, apakah this is the true love. Dan kemudian kartu oracle bilang this is the true love. Kalau ada ketidakpercayaan atau keraguan, ketidakyakinan guys, membimbang dengan situasi kalian berdua saat ini, itu kerjaan the devil. Oke, the Nine of Wands, the Eight of Wands, dan kemudian the King of Swords, the Two of Pentacles, Ten of Pentacles. Siapapun yang merasa pengen minta maaf karena ketidakmampuan tadi, karena telah mengecewakan tadi, sebenarnya menginginkan the Ten of Pentacles gitu ya guys. Artinya kalau bisa sih kita bahagia bersama, tapi kan aku nggak bisa maksain kebahagiaan versi kamu dengan kebahagiaanku. Kalau keadaan aku memang tidak mampu seperti ini, aku nggak akan bisa memaksakan kamu untuk bahagia sama seperti cara aku bahagia. But I'm very happy right now with you. That's the true love. Silahkan kamu take how it resonate to your personal life. Kamu di bagian yang mana, atau kamu di pihak yang mana saat ini? Apakah kamu yang merasa kecewa, atau kamu yang merasa telah mengecewakan, ya? Karena ada dua orang di sini yang kayak tidak mau memaksakan, melepas. Oh my god, that's the true love guys, ya. That's the true love. Ketika kita tidak memaksakan sesuatu, release, hanya true love yang bisa berbuat seperti itu. I love you very much, but if you don't like me, just go. Hanya orang yang menjalani true love yang bisa berpikir atau bertindak seperti itu. The Five of Swords, thank you. This is so beautiful. Capricorn, the Temperance. Five of Pentacles, kayak ada perjuangan ya guys. Jadi even ada kelemahan yang entah kapan akan bisa berakhir, tapi yang lemah ini berjuang untuk keluar dari kelemahan tersebut. Four of Pentacles. Artinya dia nggak suruh nunggu, kamu nggak usah nunggu aku, tapi aku sedang berusaha untuk menghadapi atau cari solusi atas kelemahanku ini, yang aku belum tahu kapan akan berakhir. Karena aku tidak mau bikin kamu menunggu, silahkan out kalau mau pergi. Contoh lain misalnya ini tentang finansial guys, ya. Ada orang pacaran kayaknya, dan kemudian mau menikah, ya. Tapi kemudian tidak diterima keluarga karena salah seorang mungkin tidak sesuai dengan standar
pasangan yang ideal bagi keluarga. Yang satu laginya, aduh kok kamu nikah sama pengangguran sih, atau kok kamu nikah sama orang yang tidak punya penghasilan tetap sih, atau kamu kok nikah sama orang yang keluarganya begitu sih, kok kamu gini sih, kok kayak begitu mungkin dari pihak sononya. Dan kemudian yang merasa lemah ini karena bukan salahnya itu, tapi lemah karena situasinya tadi, nggak mau menahan. Silakan, kalau kamu mau pergi silakan. Recent Past, The Wheel of Fortune. Tuh kan, ada pihak lain di sini guys. Aku juga bilang tadi kemungkinan besar ini baunya pihak ketiga. Tapi pihak ketiga ini bukan seperti rebut-rebutan, bukan seperti lagi cakar-cakaran memperebutkan satu orang, enggak. Tapi di sisi lain ketika ada yang rilis, yang satu siap menampung. Oke, jadi ini satu pihak kayak berusaha untuk legowo, yang pihak satu lagi kebingungan guys. Karena yang satu telah melepaskan dan yang satu siap menampung. Yang melepaskan ini tidak sesuai dengan kriteria dan yang siap menampung ini sesuai dengan kriteria. Dari recent past terlihat seperti itu. The Page of Pentacles, ditambah The Death. Kalau kamu resonate dengan readingan ini, maka yang melepaskan kamulah true love-mu. Kamu hanya akan bisa menerima atau receiving the true love dari dia. Bukan yang statusnya ideal untuk dijadikan partner atau dijadikan pasangan. Karena kan manusia itu kadang-kadang ketipu guys dengan situasi duniawi ya. Menurut mereka sebenarnya yang masuk akal itu adalah ketika kita misalnya menikah dengan orang yang standarnya titik 2 A, B, C, D, E, F, G. Karena inilah jaminan ke depan akan sebuah hubungan itu akan stabil begitu. Padahal nggak ada ya guys, ya nggak sih? Nggak ada kan yang bisa menjamin hubungan akan stabil. Dua orang saling mencintai, 3 tahun kemudian guys cerai. Dua orang kaya bersatu, 6 bulan kemudian cerai guys. Apapun itu standarnya, itu tidak menjadi jaminan. Walaupun aku tidak bilang semuanya akan hancur, enggak. Tapi itu tidak menjadi jaminan untuk sebuah relationship yang akan langgeng ke depannya. Yang perlu aku sampaikan ke kamu, somebody is really falling in love with you and this person is your true love. Dia melepaskanmu, kesannya kamu itu merasa mungkin dia itu udah nggak peduli atau kayak nggak mau memperjuangkanmu. No, sebenarnya dia melepaskan kamu karena menurutnya kamu pantas untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau kamu bisa tahu memilih siapa yang terbaik untukmu, kamu akan memilih dia. That's when you receiving the true love. Tapi untuk kamu yang nggak tahu memilih yang mana yang terbaik untukmu, kamu akan kehilangan atau melepaskan orang ini. Berarti dia bukan rezekimu. Oke? Oke, di 2 minggu terakhir November 2023 ini kayak akan ada final-finalan begitu ya guys. Oke. Page of Pentacles, Nine of Cups, Six of Cups. Kemungkinan ini soulmate guys, atau high level soulmate atau twin flame, tapi sudah releasing. Yang paling bikin greget adalah karena ini tentang pilihan, bukannya karena penghambatnya adalah faktor eksternal. No, you always have choice. Kamu selalu punya pilihan guys, apapun di dalam hidupmu. Ya, ingat, prinsip ideal apapun dalam sebuah relationship menurut orang-orang di luar sana itu tidak akan menjamin sebuah relationship akan langgeng ke depannya. You need to listen to your heart. Orang ini memang mungkin kesannya melepaskan kamu, seolah-olah nggak peduli sama kamu, atau menyuruh kamu untuk memilih yang terbaik untukmu. Artinya itu adalah supaya kamu bertanggung jawab dengan pilihanmu, Capricorn. Kalau kamu memang memilih dia, berarti kamu siap untuk menghadapi situasi kedepannya di antara kalian berdua dalam hal ketidakmampuannya. Ya memang bukan salahnya tadi. Dan kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Once kamu pilih, you receiving the true love. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan Capricorn, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di akhir November terkait dengan keadaan yang terbaca di kartu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading for the second weekly of November 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Capi. Thank you very much. Dadah guys.